Firman Tuhan menjadi renungan pada pagi hari ini 27 Mei 2024, kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 19. Perikopnya, Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Ya, jadi ini ketuhanan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Nah, perikop ini lanjutan dari cerita sebelumnya, di mana Obadja sebagai pegawai Ahab disuruh ke seluruh penjuru untuk melihat apakah ada mata air atau sungai yang bisa digunakan untuk menjadi sumber minuman baik bagi orang maupun ternak-ternak. Oleh karena kemarau yang panjang yang mereka tidak sadari oleh suatu tindakan raja akibat menyembah terhadap berhala, dan mereka menganggap kalau si Elia ini hamba Tuhan yang membuat Israel ini mengalami kekeringan ini, sehingga pada teks yang lain sebetulnya sudah dicari gitu. Orang yang dicari Elia ini, yang diduga sebagai sumber penyebab bangsa Israel mengalami kekeringan. Nah, kemudian setelah Obadja ini disuruh, dia sebagai pegawai istana mencari air tadi, ketemu dengan Elia ini, dan kemudian disuruhlah si Obadja untuk ketemu dengan Ahab untuk menyampaikan bahwa Elia itu masih ada dan dia ketemu. Walaupun dalam dialog sebelumnya Obadja ini takut gitu menyampaikan hal itu, oleh karena kalau nanti dibilang sudah ketemu, tahu-tahu dicari tidak ada. Oleh karena sebelumnya pun sudah banyak juga orang yang disuruh mencarinya, tapi kemudian tidak ketemu, dan seluruh bersumpah gitu bahwa memang dia tidak ketemu. Nah, itulah yang ditakutkan oleh Obadja. Tapi kemudian dalam perikop ini sampaikan bahwa dia menyampaikan. Nah, dan kemudian dia ketemu, ya. Si Ahab ini, raja Israel Utara ini, ketemu dengan Nabi Elia, sehingga dia dalam dialognya bukan yang menduga bahwa Elia itu yang menyebabkan orang Israel mengalami kekeringan, tapi disampaikan di sini bahwa sebetulnya adalah Ahab sebagai raja Israel itu dan keluarga-keluarganya, ya, sebagai orang-orang dekat kerajaan yang menyembah berhala, inilah yang membuat Israel itu mengalami kekeringan. Nah, dalam
perikop ini kita melihat bagaimana seorang tokoh gitu ya, seorang tokoh atau raja atau pimpinan dalam suatu kelompok, baik tingkat keluarga, perpulungan, runggun, klasis, sinodal yang tidak takut akan Tuhan. Dalam perikop ini raja itu menyembah berhala, maka seluruh anggotanya, rakyatnya, jemaatnya akan cenderung juga tidak taat akan Tuhan, dan itu akan menimbulkan satu hukuman yang tentu berbagai pola. Dalam perikop ini terjadi kekeringan yang berkepanjangan, dan Nabi Elia sudah menyampaikan hal itu kepada Ahab, dan pastilah. Nah, dalam perikop ini juga kita melihat bagaimana Ahab ini sebetulnya menolak. Dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi oleh karena ketidaktaatannya, dan itu juga yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali orang yang salah itu ya pastilah dia menolak untuk dinasehati gitu ya, dan bisa jadi dia menganggap dialah yang benar gitu ya. Oleh karena ya setiap orang cenderung, apalagi ya akibat dosa ini, selalu menganggap bahwa dia itu benar. Nah, itu yang seringkali menghambat firman Tuhan itu sulit untuk diterima. Nah, dan kita melihat dalam perikop ini, akhir dari cerita ini sebetulnya Elia ingin memperlihatkan gitu, kuasa kegelapan itu dengan Allah Israel, untuk memperlihatkan apakah betul kuasa gelap itu punya kemampuan atau tidak. Nah, saya kira ini juga menjadi perenungan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak kali masyarakat, jemaat, justru dia melihat kuasa gelap itu lebih real, lebih nyata, sehingga banyak orang memuja itu. Dan itu yang terjadi pada bangsa Israel melalui Raja Ahab ini. Pada situasi, dan ini sudah cukup lama terjadi, sejak mulai dari Salomo ya, yang mereka mengangkat Baal itu dari Mesir. Nah, jadi marilah kita pun yang saat ini harus lebih hati-hati gitu ya, lebih sensitif terhadap kuasa-kuasa gelap ini yang sering kali tanpa kita sadari menimbulkan gitu ya kekejian di hadapan Tuhan, dan Tuhan dengan keadilannya itu gitu ya memberikan sanksi. Dan saya selalu bilang di gereja, kenapa bisa banyak kali jemaat kita yang sakit, bisa jadi ada sesuatu kekejian yang mungkin timbul di dalam kehidupan semua jemaat tak terkecuali, dan bisa jadi adalah pemimpin yang kurang taat membawa jemaat yang tidak kurang taat, dan kekurangan taat ini membawa kekejian di hadapan Tuhan dan menimbulkan
sanksi. Nah, jadi marilah kita pun dalam perikop ini Elia, ya tentu Elia saat ini yang mungkin perlu ya kan memberikan pencerahan, tapi juga gitu ya, tapi juga bisa memperlihatkan yang kita bilang selalu Roh Kudus sudah diturunkan, mestinya bersama-sama dengan kuasanya. Dan kita mesti bisa memperlihatkan ini, dan setiap orang Kristen mesti mengejar ke sana. Tidak sekedar kita memahami bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, tapi mestinya ada juga kuasa itu. Supaya dengan kuasa itu orang lebih percaya. Dan kita lihat nanti pada selanjutnya perikop ini. Ketuahan kalak si makin kata di batang. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Oleh karena orang itu akan seperti pohon tumbuh di pinggir sungai yang akan berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Amin.